Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari Minggu ini kita memasuki pekan ketiga dalam masa Paskah. Maka pertanyaannya, sabda Tuhan menggugat kita semua, apakah Anda sudah merasakan dan mengalami, sudah melihat bahwa benar Yesus bangkit? Ataukah perayaan Paskah cukup datang ke gereja saja? Saudara-saudari sekalian, pengalaman Paskah, mengalami Kristus yang bangkit, melihat dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mestinya ada tanda-tandanya di dalam kehidupan kita. Tanda-tandanya yang disebutkan oleh sabda Tuhan hari ini, yang pertama adalah orang yang mengalami dan melihat Yesus yang bangkit akan menjadi orang yang hatinya berkobar-kobar untuk pergi memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Hatinya bersemangat, hidupnya disemangati untuk segera pergi memberitakan kepada orang lain pengalamannya berjumpa dengan Yesus. Bacaan pertama, Petrus dan Yohanes, dengan kuasa yang mereka alami bersama dengan Kristus yang bangkit, berani menyampaikan kepada semua orang bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Maka orang yang mengalami Kristus yang bangkit adalah orang yang berani pergi menceritakan bahwa Yesus benar-benar Mesias, Putra Allah yang datang untuk menyelamatkan. Tanda-tanda yang kedua, saudara-saudari, sama seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Orang yang mengalami Paskah adalah orang yang menerima dan hidup dalam damai sejahtera. Kristus yang bangkit hadir di tengah-tengah kita dan berkata, "Damai bagi kamu." Orang yang mengalami damai adalah orang yang hidup menurut harapan dan cinta kasih dari Tuhan sendiri. Tidak menutup dirinya sendiri, tidak memikirkan kepentingannya sendiri, boleh hidup bersama dengan orang lain dalam penuh sukacita, boleh berdamai dengan siapapun di sekitarnya, dan yang terpenting sama seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, orang yang mengalami damai adalah orang yang mempunyai harapan. Rasul-rasul kehilangan harapan karena guru mereka wafat di kayu salib. Mereka kehilangan pengharapan tentang janji hidup abadi, janji keselamatan. Maka tanda dari orang yang mengalami damai adalah orang yang tidak kehilangan pengharapan. Menerima Kristus yang bangkit berarti menerima kembali harapan akan keselamatan. Boleh kita ragu-ragu, boleh kita cemas, boleh kita takut, tetapi kehadiran Kristus yang bangkit membuat keraguan-raguan itu mesti berubah menjadi sebuah kepastian dan keyakinan. Bahwa kita mengeluh karena barangkali gagal, menderita, banyak persoalan dalam kehidupan, tetapi Kristus yang hadir membawa sabda-sabda pengharapan. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Kristus sendiri yang hadir di tengah-tengah kita dengan inisiatifnya, dengan tindakannya untuk membuat kita memperoleh kembali pengharapan yang telah hilang.
Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara-saudari sekalian, Kristus yang bangkit sungguh hadir di tengah-tengah kita dan membuka dirinya supaya kita boleh mengalaminya. Poin yang ketiga, saudara-saudari, Kristus yang bangkit itu hadir di dalam seluruh pekerjaan kita. Kristus yang hadir di tengah para rasul yang mengalami kesulitan bertanya kepada mereka, apakah kamu punya makanan di sini? Kristus hadir di dalam perjuangan kehidupan kita. Tentu saja makanan yang dimiliki oleh para rasul adalah hasil dari pekerjaan mereka. Maka dikatakan lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Menjadi tanda bagi kita bahwa ikan goreng adalah hasil perjuangan dari para rasul. Mereka adalah nelayan yang kembali menjadi nelayan karena kekecewaan dan keputusasaan. Ikan yang mereka dapatkan adalah hasil dari perjuangan dan pekerjaan mereka. Maka Kristus yang bangkit juga hadir di dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian, mari kita belajar untuk menyadari dan mengalami Kristus yang bangkit melalui seluruh pekerjaan dan pelayanan kita, seluruh pekerjaan dan kegiatan dimanapun kita berada. Kristus hadir menyapa kita di sana. Maka perayaan Ekaristi kita pada hari ini, ibu bapak saudara-saudari, mengajak kepada kita untuk mengalami Kristus yang bangkit di dalam seluruh kehidupan kita, sama seperti yang sudah diceritakan di dalam kitab suci. Dan poin yang keempat, saudara-saudari, orang yang mengalami kebangkitan adalah orang yang berani memberi kesaksian. Kata-kata Yesus dalam Injil, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Orang yang beriman, orang yang mengalami Kristus yang bangkit, bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengalami Paskah diutus untuk menjadi saksi, untuk segera pergi memberitakan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan Allah, tentang damai sejahtera yang sudah dialami, tentang pengampunan dosa, tentang pertobatan kepada semua orang. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sungguh menjadi murid-murid Kristus yang sudah mengalami Paskah, sudah mengalami kebangkitan.